محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مبتهل. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila hadratis sultanil awliya illahi Syekh Abdul Qadir Jalani wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'i muallifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab Syekh Muhammad Nawawi bin Ahmad bila jami'i masyayikhina wa muallimina wa man 'allamana wa walidihim wa abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa li arwahi jama'atina fi hadzal masjid wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mukarramun para asatidzah, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, wabil khusus seluruh pengurus Masjid Jami Nurul Fi'ah. Alhamdulillah pagi hari ini Allah berkenan kembali pertemukan kita di majelis yang mulia, di tempat yang kita muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan berbagai anugerah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada pagi hari ini merupakan wasilah Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Allah terima amal ibadah kita, Allah ijabah doa-doa kita, Allah mudahkan kita menuju jalan capai ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kembali kita lanjutkan pelajaran kita.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi fid dharain. Wal maqalatu tasi'ah an Abdullah bin Amrin an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma ay an Abdillahi wa an Amrin. Kalau ada wawunya Amrin, kalau tidak ada wawunya Umar. An Abdullah bin Amr bin al-As, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ay an Abdillahi dari Abdullah wa an Amrin dari Amr. Khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Khamsun, ada 5 perkara. Man, siapa orang, kunna, ada pada 5 perkara, fihi, padanya, sa'ida fid dunya wal akhirah, maka ia akan bahagia hidup di dunia dan bahagia hidup di akhirat. Apa itu yang 5 perkara? Awaluha, yang pertama, ayyadhkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia berzikir menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, waktan ba'da waktin, waktu demi waktu, kapan saja dia selalu membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setiap waktu dia berzikir, baik melalui lisan maupun dalam hati, tidak kosong, sepanjang waktu diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih selayaknya dan seharusnya kita seperti ini. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi bersabda, aksiru dzikrallahi azza wa jalla ala kulli halin. Perbanyaklah olehmu zikir kepada Allah azza wa jalla ala kulli halin, pada setiap waktu, maksudnya dalam setiap keadaan bagaimanapun, zikir kepada Allah jangan sampai lupa. Fa innahu laisa amalun ahabba ilallahi wala anjari abdin min kulli sayyi'atin fid dunya wal akhirah min dzikrillah. Wa innahu, maka sesungguhnya, laisa amalun, tidak ada satu amal, ahabba, yang lebih disukai, lebih dicintai, ilallahi, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wala anja, dan tidak ada amal yang lebih menyelamatkan, li abdin, kepada seorang hamba, min kulli sayyi'atin, dari setiap keburukan, kejelekan, fid dunya wal akhirati, baik di dunia ataupun di akhirat, min zikrillahi, tinimbang zikir kepada Allah. Di zikir kepada Allah ini adalah bagian daripada ibadah yang disukai oleh Allah dan paling menyelamatkan seseorang dari kesalahan, dari keburukan. Hanya itulah zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya orang-orang yang senantiasa lisannya, hatinya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pandangan hidupnya selalu bersih, hati dan perasaannya juga bersih, karena tidak ada yang dipandang, yang dilihat, yang dirasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Ibnu Sarsari, diriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Sarsari. Wa idzab tuliya, yang kedua, apabila dia diuji, apabila seseorang diuji bibaliyatin, dengan suatu ujian,
musibah. Qala, maka ia berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah punyaan Allah, milik Allah, dan kepadanya lah kembali. Jadi kata-kata ini tidak hanya sekedar menghiasi lidah kita, lisan kita di saat mendapatkan musibah, tapi betul-betul menyadari bahwa sesungguhnya apapun yang ada pada kita itu sebenarnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa mempertahankan, menghindar dari apa yang sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha luhur dan maha agung. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuksirul kalama bi ghairi dzikrillah. Janganlah kamu memperbanyak omongan, ucapan selain daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan banyak omong kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan kita kan begitu, kalau di kongkok udah ngobrolan banyak banget udah. Lupa dengan zikir. Wa inna kasratal kalama. Ini kalami ini sebenarnya. Ya. Mudop. Wa inna kasratal kalami. Sesungguhnya banyak berbicara, banyak omong, bi ghairi dzikrillahi, tanpa zikir atau selain zikir kepada Allah, qaswatul qalbi, itu menyebabkan kerasnya hati. Keras hati. Jadi kalau keras hati udah lupa pada Allah. Wa inna ab'adan nasi, dan sesungguhnya paling jauh-jauhnya manusia minallahi, daripada Allah, al-qalbul qasi, adalah hati yang keras. Abang kalau udah hatinya keras, nasihat udah nggak bisa masuk. Rahu Tirmidzi. Wa idza utiya, yang ketiga, dan apabila dia diberikan atau seseorang itu diberikan nikmatan, kenikmat, qala, maka dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran lin ni'mati, sebagai tanda syukur kepada Allah atas nikmat yang dilimpahkan atau diberikan kepadanya. Jadi tidak hanya sekedar alhamdulillahi rabbil alamin, tapi jika dia wujudkan dalam bentuk amaliyah atau amal soleh. Apakah kalau itu berupa harta, dia sedekah, dia infak. Kalau dia itu berupa kesehatan, dia manfaatkan sehatnya untuk banyak ibadah dan lain sebagainya. Itu namanya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi Allah tidak menyuruh kita untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Yang diminta oleh Allah kepada kita adalah mensyukuri nikmat. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita pandai mensyukuri nikmat Allah, nanti Allah akan tambah. An Samurah bin Jundubin, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Qala, berkata Samurah bin Jundub, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ahabbul kalami ilallahi arba'un. Ada 4 ucapan yang Allah paling suka. Ahabbul kalami, lebih disukai, itu maksudnya. Al kalami, ucapan atau omongan, ilallahi,
oleh Allah Subhanahu wa taala arbaun, ada 4. Jadi 4 kalimat yang Allah sukai ucapan-ucapan itu. Apa yang pertama? Subhanallahi walhamdulillah. Yang kedua, yang ketiga wala ilaha illallah. Yang keempat wallahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, dan tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain daripada Allah. Wallahu akbar, dan Allah maha besar. La yadurruka, tidak mengapa, tidak merugikan, tidak membahayakan pada kamu bi ayyihinna, yang mana saja dari 4 kalimat itu bada'ta engkau mulai. Boleh dari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh juga Allahu akbar, subhanallah, la ilaha illallah walhamdulillah. Yang mana saja kita mulai boleh. Ya, walaupun tidak berurutan seperti yang tercantum. Ini adalah termasuk kalimat-kalimat yang Allah sukai, yang Allah cinta. Maka ringan diucapkan tapi memberatkan timbangan amal. Ini dialah 4 kalimat. Ringan diucapkan, memberatkan amal ibadah kita, amal soleh kita nanti di yaumul qiyamah. Namanya yaumul mizan, saat amal ibadah kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala baik buruknya. Yaitu subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanya kalau sebelum sholat subuh itu sambil nanti jamaah yang belum hadir pada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar astagfirullah subhanallah wa bihamdihi subhanallah il azim. Itu kalimat yang termasuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Muslimun wa Nasa'i. Mengeluarkan hadis ini oleh Imam Muslim dan Imam Nasa'i. Waruya, dan diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, qulu la ilaha illallah wallahu akbar. Qulu, ucapkanlah atau bacalah la ilaha illallah, kalimat la ilaha illallah wallahu akbar. Wa qulu subhanallahi walhamdulillah, dan ucapkanlah atau bacalah subhanallahi walhamdulillah. Wa qulu tabarakallah, dan ucapkanlah tabarakallah, maha suci Allah. Fa innahunna, maka sesungguhnya kalimat-kalimat tersebut khamsun, itu ada 5. La ya'diluhunna syai'un, yang tidak ada yang menandingi kalimat-kalimat tersebut akan sesuatu. Tidak ada sesuatu yang dapat menandingi kalimat-kalimat tersebut. Karena saking mulianya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, tabarakallah. Nih 5 kalimat yang disukai oleh Allah. Tidak ada kalimat-kalimat lain yang dapat menandinginya. Rahu Ibnu Sarsari. Wa idza btada'a, yang keempat, wa idza btada'a, dan apabila seseorang memulai fi syai'in, di dalam mengerjakan sesuatu, qala, maka ia membaca bismillahirrahmanirrahim. Membaca bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bihamdillah wa huwa aqta. Ada lagi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi wa huwa aqta. Wa fi riwayatin fa huwa abtar. Wa fi riwayatin fa huwa ajzam. Kata Nabi, kullu amrin dzibalin, setiap urusan perkara yang penting punya nilai bagus, la yubda'u fihi, yang tidak dimulai pada pekerjaan itu atau perkara itu bihamdillahi, dengan memuji kepada Allah, wa huwa aqta'u, maka akan terputus keberkahannya. Keberkahannya akan putus. Artinya tidak panjang itu berkah dari pekerjaan atau sesuatu itu karena tidak diawali dengan membaca bismillah. Dan yang diakhiri dengan alhamdulillah. Akhrajahu Ibnu Hibban. Wa idza afrata minhu dzamban, ini la'ala shawab, ini dzambun ini karena jadi fa'il. Wa idza afrata minhu dzamban, dzambun ini sebenarnya la'ala shawab. Dan apabila dia terlanjur atau kesandung atau meliwati batas minhu, daripada orang itu, dzanban, berbuat dosa, atau zambun. Ay aktsar dzamban, yaitu banyak dosa, sadiron, yang keluar minhu, dari orang tersebut. Qala, lalu dia membaca astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, aku mohon ampun kepada Allah yang maha besar, yang maha agung, dan aku bertobat kepadanya. Tuh, kalau sudah berbuat dosa tuh harus banyak baca istighfar. Jangan berbuat dosa kita pura-pura tidak merasa. Berbanyak baca istighfar. Minimal astagfirullah. Ya. Astagfirullah itu minimal. Apalagi diterusin astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Ini zikir orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah, ingin mendapat perlindungannya, mendapatkan curahan rahmatnya. Ini namanya istighfar. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah, ala adullukum ala daikum wa dawaikum. Apakah aku tidak perlu menunjukkan kepada kamu ala daikum, atas penyakit kamu, wadawaikum, dan obat kamu. Maukah kamu, gitu maksudnya, maukah kamu aku tunjukkan atas penyakit kamu dan obat kamu. Inna da'akumud dzunub, sesungguhnya penyakit kamu itu adalah dosa-dosa, itu penyakit. Wadawaakum, sedangkan obat untuk kamu al istighfaru, yaitu banyak istighfar. Ya, dosa itu obatnya istighfar. Tidak ada selain istighfar. Rawahud Dailami, diriwayatkan oleh Imam Dailami. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasibu. Man lazima, barang siapa yang menetapkan istiqomah
Ya, melanggengkan, melazimkan. Jadi istiqomah, mendawamkan al-istighfar dengan baca istighfar, mohon ampun kepada Allah setiap waktu. Ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja. Allah akan menjadikan baginya setiap kesempitan itu jalan keluarnya, ada solusinya. Setiap yang dihadapi apa saja kesulitan-kesulitan, selalu Allah berikan jalan keluarnya. Wa min kulli hamin faraja, dan dari setiap kebingungan maka Allah akan berikan jalan ke lapangan. Jadi di saat kita lagi bingung bagaimana ada aja jalan keluarnya. Wa razaqahu, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, tanpa dia duga-duga, tahu-tahu dapat rezeki. Itulah orang-orang yang banyak baca istighfar. Nabi dalam riwayat setiap harinya baca istighfar 100 kali. Dalam riwayat lain 70 kali. Tinggal bandingkan aja kita deh, berapa kali dalam sehari kita baca istighfar. Hah? Kalau cuma kita baca istighfar setelah sholat, berarti 5 kali 3 berapa? Hah? 15 kali kita baca istighfar. Zuhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib 3 kali, isya, subuh 3 kali. Banyakin baca istighfar nih. Lebih-lebih di saat kita dalam kesulitan. Perbanyak baca istighfar dan membaca itu tadi 4 kalimat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini jaminan dari Rasulullah. Malazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dikin makhraja wa min kulli hamin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Rawahul Imamu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Wa an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, alaikum bila ilaha illallah wal istighfari faghfiru minhuma fa inna iblisa qala ahlakun nasa bidzunub wa halakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Alaikum, tetaplah kamu bila ilaha illallah, dengan membaca la ilaha illallah. Jangan sampai berhenti, jangan sampai kelupaan. Wal istighfari, dan membaca istighfar, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Perbanyak la ilaha illallah dan astaghfirullah. Fa'aksiru minhuma, perbanyaklah keduanya, yaitu la ilaha illallah dan astaghfirullahaladzim. Fa inna iblisa, maka sesungguhnya iblis, qala, dia berkata, ahlakun nasa bidzunubi, aku telah menghancurkan, merusak manusia itu dengan dosa-dosa. Wa ahlakuni, dan mereka manusia merusak aku bila ilaha illallah wal istighfari, dengan kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Itu sama juga kita mencelakakan iblis kalau kita banyak-banyak baca la ilaha illallah dan astaghfirullahaladzim. Falamma ra'aitu dzalika, maka tatkala aku melihat yang demikian itu, ini kata iblis, akhlaqtuhum bil ahwa, aku rusak mereka itu dengan mengikuti hawa nafsu. Wahum yahsabuna, dan semua mereka manusia itu mengira annahum muhtadun, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, padahal itu tipu daya setan. Nih, namanya setan nggak akan pernah berhenti menjerumuskan manusia, merusak manusia.
Rawahul Imam Ahmad wa Abu Ya'la. Qala al-faqih Abu Lais. Telah berkata al-faqih Abu Lais rahimahullahu taala. Ini ada yang mengatakan beliau ini adalah seorang wali. Kata beliau ini Abu Lais, man hafiza sab'a kalimatin wa huwa syarifun indallahi ta'ala wal malaikah. Man hafiza, barang siapa yang menghafal atau menjaga sab'a kalimatin, 7 kalimat. Barang siapa yang menjaga atau menghafal 7 kalimat, wa huwa syarifun indallahi ta'ala, maka dia adalah menjadi seorang yang mulia di sisi Allah Ta'ala, wal malaikati, dan juga para malaikat. Wa yaghfirullahu dzunubahu, dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Walau kanat misla zabadil bahri, meskipun dosa-dosanya itu sama seperti buih laut yang ada di laut. Buih di laut itu cukup banyak. Tapi Allah ampuni dosanya kalau memang dia memelihara, menjaga, menghafal daripada 7 kalimat ini. Wa yajidu halawatal taati, dan dia akan mendapatkan manisnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu hayatuhu wa mamatuhu khairan, dan ia akan hidup, artinya hidup dan matinya orang tersebut dalam keadaan baik. Masalah luar biasa ini, kata Abu Lais, seorang ahli fikih tapi juga ahli tasawuf. Al-ula, adapun kalimat yang pertama, ayakula indabtida'i kulli syai'in. Hendaklah ia membaca setiap kali memulai suatu pekerjaan atau apa saja. Dengan apa? Bismillah. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini bacaan bismillah banyak mengandung keberkahan. Setiap kali Rasulullah melakukan sesuatu selalu mengawalinya dengan bismillah karena mengharapkan keberkahan. Diajarkan kita oleh Rasul, oleh ulama, akan kalimat-kalimat tersebut supaya menjadi kebiasaan. Wasaniyatu, dan yang kedua, ayyakula inda farogi kulli syai'in alhamdulillah. Hendaklah ia membaca ketika selesai mengerjakan segala sesuatunya dengan ucapan alhamdulillah. Itu minimal sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertolongannya pekerjaan tersebut telah selesai, begitu. Sampai pada tujuan misalnya. Wasalisatu, dan yang ketiga, ayyakula idza jara ala lisanihi ma la ya'nihi astaghfirullah. Apabila sudah terjadi, artinya juga terlanjur boleh, ala lisanihi, atas lidahnya, ma la ya'nihi, mengucapkan sesuatu yang enggak ada manfaatnya, yang tidak ada gunanya, yang sia-sia. Apa ucapannya? Astaghfirullah. Minimal minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Ini sungguh sangat mulia tuntunan adab seorang hamba kepada Allah. Warabi'atu, dan yang keempat, ayakula idza arada fi'lan insyaallah. Hendaklah ia mengucapkan apabila ingin melakukan sesuatu, apa saja yang belum dikerjain tapi mau ngerjain, ucapkan insyaallah, kalau Allah menghendaki. Baik itu berjanji atau apa saja yang akan kita kerjakan, insyaallah. Artinya kita tidak mendahulukan Allah. Jangan sampai kita ini, wah pasti itu saya akan kerjakan, beres lah pokoknya urusannya sama saya, begitu. Tapi tidak dengan insya Allah, itu namanya termasuk sombong.
Wal khamisatu dan yang kelima, ayakula idza istaqbala ilahi fi'lun makruhin. Idza istaqbala ilahi fi'lu makruhin. Apabila seseorang itu menghadapi pekerjaan yang berat, yang dibenci, yang dia tidak suka, apa ucapannya? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, apa saja yang merupakan pekerjaan-pekerjaan berat, kerjaan-kerjaan yang dia tidak suka. Wasadi satu dan yang keenam, ayyakula idza asobathu musibah. Hendaklah ia membaca apabila tertimpa musibah. Seseorang apabila tertimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu banyak apa saja. Bisa berupa kematian, kehilangan, dan lain sebagainya. Wasabi'atu dan yang ketujuh terakhir, la yazalu yajri ala lisanihi fil laili wan nahari kalimatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La yazalu yajri, selalu berjalan ala lisanihi, di atas lisannya, fil laili wan nahari, baik waktu malam dan waktu siang, kalimatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siang malam jangan sampai lidahnya ini berhenti mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini adalah solusi untuk mencapai tingkat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi malaikat. Orang-orang yang biasa mengucapkan kalimat-kalimat ini, insya Allah hidupnya akan mulia dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ini kita bisa amalkan ini, ya. Walaupun sedikit agak berat. Nah, sampai sini aja dulu dah. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kana na'budu wa iyyaka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alimna ilman nafa'i wa miraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina abwaaba rahmatika wansur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.